La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi hatta ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah bahwa di pagi yang penuh dengan keceriaan ini kita dapat sama-sama kembali melaksanakan beberapa amalan yang insya Allah merupakan amalan-amalan positif, amalan-amalan utama, ya, sholat subuh berjamaah, kemudian iktikaf dan memakmurkan masjid yang paling penting. Jadi tanda orang yang memakmurkan masjid, tanda orang yang beriman adalah mereka yang mau memakmurkan masjid. Nah, kan begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah merupakan tanda sebagai kebenaran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekedar informasi barangkali ya, bahwa kajian kita ini Ustaz Amin berganti kitab ini berdasarkan usulan dari pengurus, sehingga kita sekarang menggunakan Adabul Mufrad ya, dan ini adalah merupakan kitab-kitab hadis, dan hadisnya memang dipilih hadis-hadis sahih dan hasan ini, jadi bisa kita jadikan sandaran untuk kehidupan kita dalam beragama atau melaksanakan ajaran agama. Nah, di bab pertama ini adalah terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ini bisa jadi akan kita bahas ke dalam 3 subpokok bahasan yang nantinya bisa untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi subbahasan pertama adalah bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua, ya, keutamaan-keutamaannya dan seterusnya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua yang berbeda agama. Ini juga Islam mengatur. Dan yang ketiga, durhaka terhadap orang tua dan dosa-dosanya. Nah, ini tentu untuk pertemuan pertama kita akan masuk pada berbakti kepada kedua orang tua ini. Pertama, firman Allah surat Al-Ankabut ya, ayat 8, Allah nyatakan wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk bergaul dengan kedua orang tuanya dengan baik. Jadi Islam mengajarkan kepada kita sebagai anak itu harus berbuat baik, husna ya, ihsan, berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu melebihi dari sekedar perbuatan baik. Sebagai contoh, kalau kita cuci steam kemudian harganya motor misalnya 15.000, terus kita kasih 20.000, itu ihsan namanya. 5.000-nya kasih kepada orang yang mencuci itu namanya ihsan. Tapi kalau di perkantoran perbuatan ihsan begini masuknya gratifikasi, maka nggak boleh ya Pak. Ini kalau di perkantoran kan, kalau kita melebihkan itu berarti ada unsur apa ya, riswah gitu. Nah, jadi walaupun memang ya agak susah juga orang kita ini ya, karena kita ini sudah terbiasa berbuat baik seperti itu. Jadi ada orang yang memang nggak tega gitu. Kalau undang-undang melihatnya
ya dia sudah digaji, maka nggak boleh lagi mendapatkan yang lain kecuali apa yang sudah dilakukannya dan diberikan oleh negara gitu kan. Tapi orang kita kadang-kadang, ya Allah, kalau nggak dibantuin dia nggak jadi ini, maka akhirnya biasanya ngasih lagi gitu. Nah, asal jangan ketahuan saja sama inspektorat ya Pak, niat Bapak yang penting baik kan gitu, yakni membuat kebaikan kepada orang lain kan gitu. Nah, yang pertama hadis dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau berkata, haddatsana sahibu hadin narwa auma biyadi ila dari Abdullah qol sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyal amali ahabu ila Allah azza wa jalla qala as-salatu ala waqtiha qultu summa ay qala summa birrul walidain qultu summa ay qala summa jihadu fi sabilillah qala haddatsani bihina wala wistazadatsul azadat lazadani. Jadi suatu hari ada salah seorang pemilik rumah sambil menunjuk rumah Abdullah bin Mas'ud memberikan kepadaku. Saya bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai amalan yang paling dicintai oleh Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka beliau menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Nah, sholat pada waktunya itu bagaimana penjelasannya? Ya, yang utama adalah sholat di awal waktu gitu. Kemudian lebih rendah lagi sholat tapi masih dalam waktu sholat. Nah, tentu yang tidak utama adalah sholat asar tapi sudah masuk waktu maghrib. Ya, itu tidak utama gitu. Karena sesuatu dan lain hal sholat asarnya di waktu maghrib atau menjelang waktu maghrib dan kemudian baru selesai satu rakaat misalnya sudah masuk waktu maghrib. Tentu yang utama adalah sholat di awal dan berjamaah di masjid gitu. Nah, terkait berjamaah di masjid ini ternyata beberapa ulama juga menyatakan bahwa berdasarkan beberapa hadis Rasul ada perempuan-perempuan itu berjamaah di masjid gitu. Jadi oleh karena itu maka bersolat berjamaah laki-laki dan perempuan memang sebaiknya di masjid seperti itu. Walaupun juga kalau menurut beberapa mazhab perempuan sebaiknya sholatnya di rumah. Nah, kemudian yang saya bertanya lagi, suma'ai, ya kan? Terus amalan apa lagi, Pak? Beliau menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi birrul walidain adalah istilah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Fakultu, kemudian saya bertanya lagi, summa ai, apa lagi? Nah, beliau menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Jadi berbakti kepada kedua orang tua bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW sebelum berjihad. Jadi pahala berbakti kepada orang tua itu melebihi jihad kepada atau berjihad gitu ya. Jadi artinya jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kita melaksanakan kebaikan-kebaikan untuk kedua orang tua kita, ini harus sungguh-sungguh gitu. Kenapa? Karena ternyata dalam pandangan Allah dan Rasulnya, birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua itu disebutkan ya terlebih dahulu ketimbang berjihad. Bahkan ada riwayat nanti dalam hadis yang akan kita baca juga, ada salah seorang sahabat
akan berjihad gitu. Tetapi Rasul mendengar kedua orang tuanya kurang suka dengan orang itu, maka Rasul menolak dia ikut. Dia suruh pulang dulu, bagaimana kamu membahagiakan orang tuamu, dia bisa senyum dengan kepergianmu, barulah kamu ikut. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka sesungguhnya ketika kita melaksanakan kebajikan kepada kedua orang tua kita, itu memiliki amalan yang utama yang di dalam pandangan Allah dan Rasulnya, bahkan disebutkan amalan ini sebelum berjihad berjihad di jalan Allah. Kemudian summal jihadu fi sabilillah, berikutnya adalah berjihad di jalan Allah. Nah, ini hadis terkait yang bagaimana Allah memberikan tuntunan kepada kita setelah sholat, berbakti kepada orang tua, baru kemudian berjihad. Kemudian dari Abdullah bin Umar berkata, ridho Rabbi fi ridhol walid wa suhtu Rabbi fi suhtil walid, bahwa keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan murkanya Allah sangat tergantung pada murka kedua orang tua. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka sebenarnya sebagai anak ya gampang saja bagaimana ia mendapatkan keridhaan dari kedua orang tua. Walaupun tentu untuk mendapatkan keridhaan orang tua itu Islam mengatur sedemikian rupa ya, yakni misalnya kita tidak dibolehkan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama gitu. Jadi jangan sampai demi kedua orang tua kita ridho, maka kemudian orang tua kita ingin sesuatu yang sifatnya melanggar agama, kemudian kita ikut. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi di dalam surat Luqman tadi yang dibacakan ketika kita sholat, itu Allah kan memberikan petunjuk. Apabila orang tua kita mengajak kita kepada kemusyrikan, maka kita jangan ikut. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, gitu. Jadi bisa dibayangkan Pak, syirik itu kan dosa yang paling besar ya, dosa yang tidak diampuni. Bahkan ketika orang tua kita mengajak misalnya untuk melakukan kemusyrikan, kita memang disuruh menolak, tapi kita diperintahkan tetap untuk berbuat baik. Apalagi kalau cuma hal-hal yang sifatnya silang pendapat. Kadang-kadang ada di antara kita anak-anak yang ngotot kepada orang tuanya, padahal itu bukan masalah akidah, misalnya masalah strategi politik, strategi ekonomi, kehidupan muamalah sehari-hari, maka itu tentu sangatlah membuat Allah murka, karena kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan kepada kedua orang tua. Nah, hadis berikutnya, ya Rasulullah man abarru, ya Rasulullah, siapakah yang berhak mendapatkan bakti atau berbuat baik? Ummuka, kata Rasul, ibumu. Qultu, aku bertanya lagi, man abaru, kemudian siapa lagi ya Rasul? Qala ummuka, yang kedua ibumu. Qultu man abaru, kemudian siapa lagi ya Rasul? Qala ummuk, kemudian Rasul menjawab ibumu. Qultu man abaru, kemudian siapa lagi ya Rasul? Qala abaka summal aqrab fal aqrab, beliau menjawab ayahmu, kemudian yang lebih dekat dan lebih dekat. Jadi keluarga dari ayah yang memiliki kedekatan dengan beliau, itulah yang harus kita berikan baktinya.
Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara orang tua itu kan ada ayah dan ibu. Ternyata yang berhak mendapatkan bakti kita gitu ya, pertama itu ibu. Walaupun dalam tradisi kita biasanya kalau sungkem ke ayah dulu apa ke ibu dulu, Pak? Ayah dulu ya. Ini sebenarnya bertentangan dengan hadis ini gitu. Kalau sungkeman lebaran atau acara-acara apa pernikahan gitu ya. Kalau menurut hadis yang harus mendapatkan kebaikan pertama kali dan utama adalah ibu. Sampai 3 kali Rasul menekankan itu. Ibumu, 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 baru ayahmu. Ayah disebut cuma sekali. Setelah itu fal aqrab wal aqrab, yang dekat dari saudara ayah ya, dari saudara-saudara itulah intinya ibu dan ayah. Jadi siapa? Paman kita, bibi kita, itu kan yang lebih dekat toh, uaknya. Kemudian siapa lagi? Ya teman-temannya dan seterusnya. Itu adalah bentuk kita birrul walidain. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, dalam konteks ini maka memang kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya menekankan bahwa betapa kita sebagai anak itu harus memperhatikan hak-hak kedua orang tua, terutama adalah hak ibu. Nah, terutama jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang Allah tuh berpesan ya bahwa perbuatan baik kepada atau bakti kepada kedua orang tua itu, terutama orang tua sudah usia lanjut. Sampai Allah katakan fala taqul lahuma uffin. Itu kan dalam konteksnya usianya sudah lanjut gitu. Ya. Jadi dalam usia sudah lanjut, maka kemudian Allah berpesan supaya apa? Supaya jangan mengatakan bahkan sekalipun. Karena ketika kita mengatakan seperti ini, itu akan sangat menyakiti hati mereka. Kan orang kalau sudah usia lanjut itu sensitif, Bapak Ibu. Ya. Iya. Kadang-kadang anak-anak kita kurang sensitif, apalagi anak-anak Gen Z ini ya dan Alpha gitu. Itu kadang-kadang kurang dalam hal menghargai orang tua, mertua gitu kan. Nah, Quran mengatakan jangan sampai mereka tersinggung ya. Ini apalagi kalau sudah usia lanjut itu, misalnya nginep ke rumah anak gitu, terus anaknya nanyain yang kadang-kadang kurang berkenan, besoknya minta pulang itu, pamit. Makanya harus hati-hati ya, terutama kepada usia-usia yang sudah lanjut, karena memang perasaannya sudah sangat sensitif gitu. Kemudian dari Abdullah bin Abbas, seorang pria datang kepadanya lalu berkata, ini khatibtu mra'atan ya. Kata pria yang tadi datang, saya ini melamar seorang perempuan, fa'abat antangkihani, tapi kemudian dia menolak menikah denganku, wa khotobaha ghairi, kemudian ada datang selainku melamar dia, fahabbat antangkihau, kemudian dia senang dan menikah, mau menikah, faghirtu alaiha faqataltuha, maka aku cemburu, saking cemburunya maka aku pun membunuhnya. Waduh, ternyata dari zaman dulu ini Pak. Apa karena asmara sampai kemudian berbuat membunuh. Fahal min taubah,
Kemudian dia lama, dia menyesal, kemudian bertanya, fahalli min taubah, apakah aku masih layak mendapatkan pertaubatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala, kemudian Ibnu Abbas itu bertanya, ummuka hayyah, apakah ibu masih hidup? Qala la, dia menjawab tidak. Qala tub ilallah azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, ya sudah, kau bertaubatlah kepada Allah dan mendekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fadhahabtu, maka aku pergi, fasa'altu Ibnu Abbas, maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas, lima sa'alta wa an hayati ummi, kenapa engkau menanyakan apakah ibunya masih hidup gitu. Kemudian dijawab, inilah a'lamu amalan aqrab ilallah azza wa jalla min birril walidah, aku tidak tahu lagi amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla kecuali dari berbuat baik kepada ibu. Jadi ternyata jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu berbuat baik kepada ibu itu sangat mendekatkan kepada Allah, maka kemudian ternyata itulah kenapa ditanyakan kepada orang itu, apakah engkau masih memiliki ibu. Jadi artinya ketika dia bertaubat dan ibunya masih ada, maka boleh jadi kemudian dia harus melakukan bakti kepada ibu yang lebih gitu. Maka Uwais Al-Qarnain itu kan Al-Qarni ya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu adalah salah seorang yang begitu luar biasa ya, bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena baktinya kepada ibunya ya. Ibunya lumpuh tapi pengen haji gitu. Maka Uwais itu kan tiap hari tuh berlatih, dia beli sapi kecil ya, anak sapi gitu, dia angkat tuh anak sapi ke bukit tiap hari sampai anak sapi gede dia angkat. Orang-orang pada bingung, nih Uwais kenapa melakukan itu. Ternyata Uwais itu kepengen bukan cuma bakti sehari-hari, tapi juga kepengen ibunya yang mau berangkat haji itu kemudian bisa dilaksanakannya. Dan untuk itu maka dia harus berlatih dengan menggendong seekor anak sapi sampai sapinya sudah besar, dia gendong dari bawah sampai atas bukit, kemudian turun lagi, setiap hari berlatih. Nah, sehingga ketika dirasa sudah kuat, maka dia pun menggendong ibunya berangkat ke Mekah. Ini adalah bakti kepada ibu, demikian begitu luar biasa. Kemudian bagaimana berbakti kepada ayah? Abu Hurairah berkata, seorang pria bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abarru, siapa yang aku harus berbakti? Qala ummuka, summa qala summa man qala ummuka, qala summa man qala ummuka, qala summa man qala abaka. Siapakah yang harus aku berikan kebaikan atau berbakti? Ya, maka ibumu, kemudian ayahmu. Nah, jadi dari hadis ini memang menunjukkan bahwa ya kita harus berbakti kepada ibu, tapi juga tidak boleh melupakan ayah, walaupun derajat ayah itu di bawah ibu dalam hal mendapatkan kebaktian dari anak-anaknya. Jadi bapak-bapak gak usah cemburu kalau ibu mendapatkan yang lebih banyak daripada bapak-bapak gitu ya. Kenapa? Karena memang petunjuknya seperti itu gitu. Ya, petunjuknya itu diutamakan ibunya daripada bapaknya. Nah, terus ucapan yang lemah lembut kepada kedua orang tua adalah merupakan salah satu bakti yang juga
harus dilakukan oleh seorang anak. Jadi seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya bukan hanya dari segi perhatian, bukan hanya dari segi pemberian, tapi dari segi ucapan. Ini ada hadis menyatakan kuntu ma'an najadat, ya, dulu kami di Najdad, kemudian fasobtu zanuban la aroha illa minal kabair. Seseorang ini berkata, yakni Taisalah, ya, dia berkata bahwa aduh, saya ini melakukan dosa-dosa besar. Fazakartu zalika li Ibnu Umar, maka aku ceritakan hal itu kepada Ibnu Umar. Dalam hal apa? Untuk dia bertanya. Qala mahya, Ibnu Umarnya bertanya, apa sih dosa besarnya? Qultu kadza wa kadza. Kemudian dia menjelaskan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Kemudian Ibnu Umar berkata, qala laisat hadhihi minal kabair. Oh, ini bukan dosa besar, kata Ibnu Umar. Ini bukan dosa besar. Dosa besar itu hunnatis'un, ada 9. Apa pertama? Al-isroku billah, menyekutukan Allah. Ini dosa besar pertama. Memang bab syirik ini apa ya Pak, berat ini. Syirik itu kan gini Pak, menyekutukan itu ya dia percaya juga sama Allah Pak. Namanya orang musyrik itu percaya sama Allah, tapi dalam kepercayaannya dia sekutukan kepercayaannya itu dengan yang lain gitu. Percaya kepada Allah tapi percaya juga akan kekuatan yang lain di selain Allah. Nah, ini yang bahaya ini. Maka ini menempati yang pertama, al-isyrok, itu kemusyrikan. Nah, orang kita ya, walaupun mungkin derajat musyrik itu nanti dibagi-bagi oleh para ulama ya. Ada yang syirik yang akbar, besar, ada yang asyirkul asgor, syirik kecil gitu ya. Ya, syirik besar ya bisa jadi mungkin seperti orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah itu percaya kepada Allah, tapi juga percaya kepada Uzza, Manat, dan Lata. Kemudian dia menyembah Uzza, Manat, dan Lata tersebut. Nah, derajat yang ke bawahnya lagi percaya sama jimat-jimat, ya kan? Sholat di sholat rajin Pak, bahkan mungkin jamaah sholatnya, tapi di dompetnya ada wafaknya, ada jimatnya. Nah, ini kan repot nih. Jadi hatinya gak bersih jadinya ya. Maka yang pertama adalah al-isyraku billah, kata Abdullah Ibnu Umar, bahwa ada 9 dosa besar itu, berbuat syirik kepada Allah. Kemudian waqatlu nismatin. Nah, yang kedua adalah membunuh, ya. Jadi apa namanya, ini juga bagian dari dosa besar yang mendapatkan ampunan dari Allahnya gak berat. Apalagi membunuh ini kan bagian dari had ya Pak ya. Jadi kalau orang membunuh di negara-negara yang pakai syariat Islam, maka akan dibunuh lagi gitu. Jadi memang ini dosa-dosa besar. Kemudian al-firar minaz-zahab, lari dari medan perang, ini juga dosa besar. Lagi berperang dia lari sendirian tuh, bolos. Orang lagi pada maju gitu, dia mundur, dia lari tanpa ada komando. Nah, kecuali kalau ada komando, kita mundur, kata komandannya, ya maka ya mundur gitu. Tapi kalau komandannya menyuruh maju, dia mundur, ini ternyata dosa besar ini. Kemudian wa qazful muhsanah, nah menuduh perempuan baik-baik berbuat zina, ini juga dosa besar. Ya. Jadi dalam Islam itu Pak, seseorang itu dianggap sebagai berzina kan saksinya harus 4, harus menyaksikan
Ya. Jadi artinya apa? Orang nggak boleh sembarangan menuduh orang lain berzina. Wa aklur riba, memakan riba, ini juga bagian dari dosa besar. Karena memang di dalam Islam sudah dijelaskan ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian wa ilhadu fil masjid, berbuat maksiat di masjid, nauzubillah min dzalik ya Pak. Berikutnya wallazi yastaskhir. Nah ini Pak, yakni mengatakan berkata-kata yang tidak sopan, sehingga bahwa buka ul walidain minal uquq, dan membuat orang tua menangis, itu adalah bagian dari apa? Dari berbuat buruk kepada kedua orang tua, dan itu menyakiti hati kedua orang tua. Jadi berkata yang baik adalah merupakan bagian dari birrul walidain. Di samping tentu adalah perhatian ya. Perhatian itu bisa dengan apa? Memperhatikan apa keinginan orang tua, mungkin bukan cuma sekedar materi kan, tapi misalnya orang tua kepengen nih ke luar misalnya, apakah ke jalan kemana gitu, atau sekedar jalan-jalan mungkin keliling perumahan ya. Nah, jadi berkata-kata yang buruk sampai kemudian orang tua menangis, itu bagian dari apa? Ucapan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Jadi berbuat kebaikan kepada orang tua adalah diantaranya dengan berkata lemah lembut. Nah, qala Ibnu Umar atafarruq an-nar, kamu mau nggak supaya jauh dari neraka, wa tuhibbu an tadkhulal jannah, dan kamu masuk surga lah, intinya gitu. Qultu, mau dong, wallah pasti saya mau. Qala ahayyun walidak, apakah orang tuamu ayahmu masih hidup? Qultu indi ummi, saya punya ibu. Qala fa Allah lau alantalaha al kalam, demi Allah seandainya engkau lembutkan perkataanmu kepada ibumu, wa ta'amtahat ta'am, dan engkau memasakkan makanan untuknya, la tadkhulannal jannah majtanabatil kabair, maka pasti kamu akan masuk surga sepanjang kamu menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. Jadi kata beliau, berkata yang lembut kepada kedua orang tua, kepada ibumu, maka itu akan menyebabkan Allah memasukkanmu ke dalam surga. Nah, di dalam surat Al-Isra memang kita diperintahkan Pak, wahfid lahuma janahadzul minar rahmah, dan rendahkan dirimu. Jadi di hadapan orang tua kita bukan siapa-siapa, kita adalah anaknya yang dulu dibimbingnya, yang dulu disusuinya, yang dulu diberikan suapan-suapan makanan. Maka jangan sampai karena misalnya kita sekarang sudah menduduki jabatan dan lain sebagainya, berbuat pongah kepada kedua orang tua. Wahfid lahuma janahadzulli, maka rendahkanlah dirimu kepada kedua orang tuamu, ya, minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Nah, apakah jasa orang tua itu bisa kita balas? Nah, ini ada hadis Pak dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la yazzi waladun walidahu, tidak akan pernah bisa seorang anak membalas kebaikan kedua orang tuanya illa, kecuali ayyajidahu mamlukan,
ia mendapati ayahnya menjadi budak, ya, fayashtarihi, kemudian dia membelinya, fayu'tiqahu, kemudian membebaskannya. Nah itu Pak, jadi kita intinya tidak akan pernah bisa membalas budi baik kedua orang tua kita, karena sebegitu besar kedua orang tua kita memiliki jasa kepada kita sebagai anak. Nah saya kira ini Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar pengajian kita, mungkin selanjutnya saya bisa serahkan kembali kepada Ustadz Amin. Oh ya kepada Ustadz Amin untuk memberi kesempatan kepada jamaah, mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan. Baik jemaah, bagi masa waktu syukur sambil membuat ketertiban, kami persilakan dari jemaah yang ingin interaksi audiensi dengan bagian ini. Pak Majid dipersilakan yang lainnya. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi pertanyaan pertama yaitu terkait dengan orang tua ini tadi ini, maka bersyukurlah orang tua sekarang ini yang masih mempunyai orang tua. Nah, ini kesempatan kita untuk berbakti kepadanya. Nah, jadi ini kesempatan bagi orang tua sekarang ini. Kemudian yang kedua yaitu orang tua yang masih muda. Orang tua yang masih muda ini sekarang ini bisa dikatakan kita ini diserang ataupun dijajah fisik maupun mental terkait dengan adanya habit gadget ini. Nah ini ada suatu istilah yaitu brain rot, yang mana kebiasaan anak-anak itu kalau tidak diakomodir terhadap pegangan HP ini menjadikan anak ini tantrum, sehingga yang efeknya juga terkait dengan brain rot ini untuk akumulasi sekian lama itu merusak otak. Nah itu yang di dalam istilah sekarang itu seperti itu. Nah ini karena itulah bagaimana sekarang ini kita ini terutama untuk menyampaikan juga terhadap suatu generasi muda, khususnya ini menurut saya adalah terutama adalah para dai-dai ataupun ustadz-ustadz perlu menggalakkan hal ini. Karena apa? Karena ini akan menyangkut generasi muda secara keseluruhan. Memang tidak dijajah dengan senjata dan ini, tapi dijajah secara nggak langsung juga ekonomi tersedot. Ya. Sehingga inilah dampak yang paling merusak terhadap generasi muda. Mohon pencerahan dan terkait dengan efek dan bagaimana cara untuk mengatasi hal ini. Tadi sampaikan terutama para dai dan para ustaz, mungkin yang kondang-kondang terutama. Demikian, terima kasih. Lanjut ya. Baik, langsung aja ditanggapi. Pertama, memang betul kita bersyukur bagi kita ini orang tua sekaligus anak kan, ini sebenarnya posisi kita itu orang tua sekaligus anak. Ya, maka Pak Majid memberikan semacam penguatan lah kepada kita semua, bagi kita yang masih memiliki orang tua. Ini adalah kesempatan emas, karena kesempatan itu akan segera berlalu. Kita tidak tahu berapa lama lagi ayah dan ibu akan bersama kita. Yang jelas
kesempatan masih ada, maka jangan pernah berpikir untuk semacam untung rugi dan lain sebagainya. Insya Allah ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua, maka keberkahan itu akan berlimpah kepada kita di dunia maupun di akhirat. Memang betul Bapak Ibu ya, kita harus punya punya semacam target gitu. Apa nih kebaikan yang harus kita berikan jika orang tua kita masih ada? Apakah mungkin sepersekian gaji kita ditransfer ke orang tua kita misalnya, kan gitu. Walaupun orang tua kita tidak berharap itu, tapi ini adalah bagian dari bentuk dari birrul walidain ya, gitu. Jadi kadang-kadang anak banyak itu kan saling andel-andelan juga itu. Gitu. Nah, kadang-kadang iri-irian, ini bahaya. Jadi saran saya Bapak Ibu, jika memang anaknya banyak kemudian yang lain cuek, biarin aja yang cuek, nanti juga akan dapat balasannya. Jangan kemudian mengendorkan Bapak Ibu yang sudah semangat untuk berbakti kepada kedua orang tua, gara-gara ada saudara yang cuek, bahkan beberapa saudara yang cuek, maka kemudian Bapak Ibu juga ikut cuek. Nah, itu jangan, tetap semangat ya. Mungkin secara materi enak bener dia nggak ngeluarin apa-apa, biarin aja nggak apa-apa, tapi yang pasti Allah akan memberikan balasan yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang tua di zaman digital sekarang ini yang kita semua tahu bahwa anak-anak kita dikepung oleh kemajuan teknologi, terutama gadget, sehingga banyak anak menjadikan masalah dan penyakit-penyakit kronis bagi anak-anak, cucu-cucu, ya kan? Maka sebenarnya ya orang tua yang punya anak terutama masih balita harusnya lebih arif dan bijaksana. Ini kadang-kadang orang tua aja kan sibuk Pak ya. Nah, dia bukan cuma sibuk, kadang sampai rumah pun nggak aware kepada anaknya gitu, lebih mementingkan dirinya sendiri. Akhirnya apa? Daripada anaknya ribut dikasih HP. Ini kesalahan kita juga nih orang tua ini. Bahkan sekarang ini kalau Idul Fitri kita kumpul keluarga, bayangkan tuh, itu semuanya pada nunduk semua, liatin HP. Nggak pada ngobrol gitu, nggak pada bermain. Anak-anak pun nggak main. Ini anak SD, anak TK itu biasanya kan kalau kumpul rame kan Pak ya, ada yang perang-perang, ada yang lari sana lari sini. Coba zaman sekarang enggak, pada duduk anteng, cuma gitu, giliran ditanya juga nggak jawab. Kelas berapa Dok sekarang? Asik dia. Nah, ini bahaya memang. Jadi saya mendengar di beberapa negara seperti bahkan di Israel itu ya, katanya anak tuh nggak boleh punya gadget yang yang ya tidak boleh memegang gadget lah sampai dengan usia berapa gitu, SMP apa berapa gitu. Bahkan di beberapa negara sebenarnya sekarang ini ada hal yang baik Pak. Apa itu? Di beberapa negara ada dari kesadaran anaknya sendiri, itu sudah menjadi gerakan masif. Mereka mengganti HP smartphone-nya dengan HP yang lama itu, yang cuma bisa telepon sama SMS. Sekarang mereka juga pening, mereka juga merasa pusing dengan itu gitu. Mereka tadi Bapak bilang dijajah. Sehingga akhirnya itu menjadi gerakan untuk kembali kepada handphone yang lama. Jadi karena memang handphone itu perlu, tapi sekedar untuk ya kalau ada perlu saja, misalnya orang tuanya menanyakan di mana atau suruh apa, jadi cuma bisa telepon sama SMS.
Yang smartphone-nya dia nggak pakai. Kalau mau pakai internet dia pakai laptop gitu. Nah, ini sudah ada gerakan juga seperti itu. Jadi ya memang di satu sisi memudahkan, tapi juga kebijakan dan kearifan kita sulit. Nah, terkait dengan peran para dai, saya kira para dai ini memang ya macam-macam konsennya ya gitu, konsennya macam-macam, tapi saya kira dai-dai juga punya kepedulian lah terhadap bagaimana generasi penerus ini lebih baik, dan terutama orang tua. Tapi bagi kita Pak, terutama orang tua yang masih muda, saya kira kita ya harus arif lah, harus banyak berinteraksi dengan anak-anak kita. Jangan anak kita disuruh interaksi dengan gadget. Ini yang bahaya gitu. Karena sibuk, ibunya masak, cuci, akhirnya udahlah dikasih YouTube misalnya. Ya. Akhirnya anaknya seneng kan. Nah, tapi kemudian ketika ibunya nggak sibuk, dia tetap minta YouTube juga. Nah, ini kan repot urusannya. Jadi ini juga menjadi perhatian buat kita, saya kira. Saya setuju dengan Bapak bahwa ini akan bisa menjadikan anak-anak kita terjajah. Oleh karena itu ya harus menjadi perhatian kita bersama. Baik Bapak Ibu, karena sudah suruk ya, sudah suruk, maka mungkin kita akhiri sampai di sini. Insya Allah kita berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga kita semua menjadi anak yang soleh, yang senantiasa mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu likum wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.